Hello guys, selamat datang di Beta Hobby Channel. Di video kali ini, kita akan bahas GD Toys Marvel Avengers Endgame Iron Man Mark 85. Seperti yang sudah banyak teman-teman tahu di sini, ini merupakan salah satu Iron Man armor terakhir yang muncul dalam film MCU. Dan bagi kalian para pecinta Marvel komik lawas, tentu kalian akan sangat familiar dengan desain dari suit ini, di mana suit ini mengambil desain dari Iron Man Mark IV Classic Red dan Gold yang muncul pertama kali di komik Iron Man Vol 1 yang terbit April 1976. Desainnya yang sleek dan melapisi seluruh tubuh Tony Stark bagaikan sebuah suit yang membentuk otot-otot anatomi tubuh manusia, tentu saja memiliki rasa berbeda daripada desain suit selama ini yang tentu terlihat lebih robotik dan kaku dalam film Iron Man MCU sebelumnya. Nah, tapi apakah GD Toys mampu menghadirkan tampilan yang semirip mungkin dengan filmnya dalam action figure ini? Jawabannya ya, hampir bisa dikatakan 90% tampilannya mendekati. Mereka mampu menghadirkan berbagai detail yang ada di filmnya secara baik di sini. Mulai dari detail yang cukup akurat dan terlihat powerful, baik di bagian tubuh depan maupun belakang dari action figure ini. Mereka juga menggunakan pewarnaan yang cukup mewah dan juga sangat akurat. Lihat saja warna merah menyala yang menempel di action figure ini. Berasa layaknya mainan premium. Tidak lupa garis-garis tipis berwarna coklat yang benar-benar menambah detail super mantap pada action figure ini. Namun walaupun begitu, menurut saya masih ada beberapa hal yang mengecewakan, yaitu salah satunya penggunaan warna gold yang kurang cerah, sehingga sedikit mengurangi kesedapan di mata saya. Serta juga penggunaan warna biru yang sangat pucat pada bagian arc reaktor, mata, dan juga detail-detail kecil pada bagian-bagian tubuh cukup mengecewakan. Tapi tunggu dulu, mau tahu berapa harga action figure ini? Harganya segini. So, secara tinggi maupun proporsi, action figure ini terlihat memiliki proporsi dan tinggi yang sama dengan seri lini Iron Man yang baru-baru saja ini dirilis oleh GD Toys. Dan dengan catatan di sini bahwa action figure Iron Man ini berbeda dengan lini Iron Man baru dari GD Toys. Berikut perbedaan yang paling kentara dengan lini Iron Man GD Toys yang baru. Di sini kita dapat melihat celah bulat kecil yang merupakan tempat baut pengunci join terpasang. Dan hal ini sama seperti yang dimiliki oleh Mark 85 milik Marvel Legends. Bisa dilihat dari gambar yang saya cari di Google. Dan ini cukup mengganggu pandangan jika diperhatikan dengan baik. Untuk aksesoris, bisa kita lihat di sini akan ada beberapa jenis telapak tangan yang masing-masingnya berjumlah sepasang. Mulai dari sepasang close fist, kemudian sepasang relax hand, dan sepasang telapak tangan yang menembakkan repulsor. Dan untuk semua telapak tangan ini benar-benar memiliki detail serta warna yang sangat baik. Untuk aksesoris lain adalah lightning refocuser yang dapat dipasangkan di punggung seperti ini. Sayangnya untuk detail maupun pewarnaan, aksesoris ini tidaklah terlalu wah dan terkesan dibuat lebih simpel. Dan yang terakhir adalah sebuah stack egg atau stand base yang cukup simpel. Namun sayangnya khusus untuk aksesoris ini saya menemukan produk yang cacat sehingga agak sulit untuk digunakan. Sebenarnya banyak sekali gimmick maupun aksesoris yang dimiliki oleh Mark 85. Namun sayangnya di sini tidak semua didapatkan dan tidak semua dapat ditampilkan karena ada keterbatasan secara mekanisme. Namun saya melihat beberapa reviewer memiliki versi yang ada bonus sepasang hand cannonnya yang sayangnya saya tidak memilikinya. Jadi sampai di sini saja untuk bagian aksesoris. Sekarang untuk bagian artikulasi. Saya tidak memasang ekspektasi yang super tinggi untuk hal ini karena sudah pasti akan ada banyak sekali keterbatasan di sini. Kita lihat saja mulai dari kepala, hanya dapat dinaikkan sedikit ke atas maupun ke bawah dan diputar sedikit ke kanan dan ke kiri. Dan tidak ada gerakan menyamping. Tidak adanya artikulasi pada leher dan sudah bisa dipastikan bagian ini akan memiliki artikulasi yang sangat terbatas dan akan sangat buruk untuk flying pose karena kepala tidak dapat diangkat 90 derajat. Dan kemudian yang ini termasuk sangat buruk. Armor bahu yang tersambung dengan pundak walaupun dapat diangkat, tapi ini tidak akan cukup indah saat ditampilkan dengan pose seperti ini. Tidak ada putaran 360 derajat, diangkat ke samping setinggi ini,
putaran 360 derajat pada bicep, double jointed elbow yang sangat baik, dan pergerakan standar pada telapak tangan. Untuk bagian tubuh, hanya ada sedikit pergerakan pada dada, dan tidak ada lagi bagian lainnya. Menuju ke bagian bawah, bagian paha berbeda dengan versi elemen baru. Di sini tidak ada sambungan antara selangkangan dengan paha, dan ini merupakan satu bagian penuh terpasang langsung ke selangkangan. Bagian ini dapat ditarik sedikit ke bawah dan melakukan split seperti ini. Stick pergerakan di bagian ini namun tidak cukup berarti, not a nice front kick, dan tidak ada back kick. Lutut double jointed dan dapat ditekuk seperti ini. Dan pergerakan telapak kaki yang super terbatas. Dan ya, saya pasti super kecewa dengan artikulasi yang dimiliki. Tapi ya, yang saya bayar ya segini dan seharusnya saya sudah cukup bersyukur. Oh ya, saya ingat sesuatu, bahwa ini merupakan versi kedua. Nah, katanya ada versi pertama. Yang saya tahu itu perbedaannya hanya kotak packaging. Tapi kalau ada perbedaan lain, mungkin teman-teman ada yang tahu, tolong dituliskan di dalam kolom komentar ya. Langsung saja kita ke pro dan cons-nya. Untuk pro, 1. Produk ini murah. 2. Detail dan warna yang bagus. 3. Tampilan secara keseluruhan keren. 4. Official produk, bukan bootleg, bukan KW. 5. Tidak akan ada yang tahu ini mainan murah. Untuk cons-nya, 1. Penggunaan warna biru yang pucat. Kemudian, kedua, artikulasi yang terbatas. Ketiga, armor bahu yang ampas. Nah, dan itu saja pro dan cons yang menurut saya dimiliki oleh produk ini. Untuk kesimpulannya, apakah produk ini layak? Tidak perlu panjang lebar. Sesuai harganya, tidak ada salahnya mengambil produk ini sebagai sebuah koleksi kecil. Toh tidak buruk-buruk amat, walaupun ada cons yang cukup menyebalkan, tapi untuk harganya itu ya sudah sesuai dengan apa yang kita bayar. Bukan begitu? Jadi sampai di sini dulu bahasan kita kali ini. Jika ada pertanyaan, kritik, saran maupun komentar, silahkan dituliskan dalam kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar membantu channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video bahasan berikutnya.